Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syarat-syarat daripada binatang kurban itu sendiri serta pendapat para ulama. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin qaidil muhaddithin wal mufassirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yarhamkumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pada kita nikmat-nikmat yang lahir maupun yang batin sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu, dan jika kalian kufur maka azabku amatlah pedih. Nas'alullah azza wa jalla an yu'allimana ma yanfa'una wa an yurshidana ila turqis sana wa ab'id anna wa an yub'ida anna turqad dhana wa an yahsyurana yawmal hasyrati tahta liwa'i sayyidil mursalin wa an yuridana hawda nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa an yusqiyana min ka'sihi asy-syarifata wa hatta la nadma ba'daha abada wa an yudkhilana al-jannah bighairi hisab wala sabiqi iqabin wala itab innahu ni'mal maula ni'man nasir wa ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Pada subuh yang mulia ini insyaallah sebagaimana lanjutan dari kajian kita tentang hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Zulhijjah, kita sudah membicarakan tentang ibadah haji, kemudian makna filosofi dan manfaat serta faedah yang besar dari pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Pada subuh yang mulia ini insyaallah kita akan membicarakan satu dari sekian ibadah yang dianjurkan di dalam agama kita di bulan Dzulhijjah ini, yaitu tentang ibadah kurban. Dan itu pun kita akan melihat satu atau dua hadis Nabi yang terkait dengan syarat-syarat daripada binatang kurban itu sendiri serta pendapat para ulama terkait dengan persoalan ini. Pertama kita akan melihat hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta disahihkan oleh At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Al-Barra bin Azib, arba'un la tajzi
fil adahi. Ada 4 kategori yang tidak akan diterima dalam pelaksanaan ibadah kurban. Adahi itu adalah jamak daripada udhiyah. Pengambilan adahi ini itu bisa saja bermakna dari dasar penyembelihan, artinya binatang-binatang kurban yang dijadikan penyembelihan dari jenis ternak seperti onta, sapi, dan domba. Domba ini masuk dalam kriteria kambingkah dia, kibaskah dia, biri-birikah dia. Ini dalam golongan domba, sementara dalam golongan sapi atau onta itu juga masuk kerbau. Jadi binatang ternak yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah jenis binatang ternak yang tergolong pada golongan yang kita sebutkan tadi. Dia diambil dari kata dhaha, yudhahi, menyembelih artinya. Lalu binatang sembelihan itu disebut dengan sebutan udhiyah ataupun adahi jamaknya. Bisa juga dia berasal dari pengambilan makna waktu duha, karena dimulai penyembelihan itu ketika awal mula masuknya waktu duha, sehingga dari sana bisa menjadi dasar pengambilan dan penamaan daripada adahi. Jadi arba'un la tajzi'u fil adahi, ada 4 kategori yang tidak diterima dalam ibadah penyembelihan kurban. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah al-awra'ul bayyinu awruha. Al-awra yang rusak matanya secara jelas. Jadi zahir matanya itu tidak bisa melihat, alias buta atau cacat pada bagian mata. Yang kedua adalah wal maridatu al bayyinu maraduha, yang nyata-nyata tampak dia sakit. Ini nyata-nyata tampak dia sakit berarti bisa dilihat secara kasat mata. Atau lebih mendalam lagi, bila pun tak dilihat secara kasat mata, tapi ada rekomendasi yang diberikan oleh para ahli di bidang kesehatan hewan atau dokter hewan atau menteri hewan, di mana mereka memberikan rekomendasi ini yang menyatakan bahwa satu jenis ataupun binatang ternak yang hendak disembelih itu tidak bisa dimakan karena berbahaya bagi kesehatan manusia. Di al-bayyinu maraduha ini yang nampak jelas penyakitnya itu jelas dilihat oleh masyarakat secara umum dari tampilan-tampilan fisikalnya. Dia nampak begitu kumal, bulu-bulunya atau kulitnya tidak mencerminkan warna kilatan yang membuat seseorang merasa senang menatap binatang ternak itu. Atau dia memiliki tampilan kulit yang penuh dengan penyakit-penyakit kulit yang kalau kita mendekat kita akan merasa jijik dan khawatir akan menular penyakit itu pada kita.
Ini adalah bentuk-bentuk al-maridatu al-bayyinu maraduha. Binatang ternak yang digunakan untuk sembelihan tidak boleh ada penyakit secara zahir dilihat oleh masyarakat awam. Bagi para ahli hewan, ini mereka dengan melihat dengan kacamata hewan masyarakat awam saja sudah bisa, apalagi dengan keilmuan mereka. Maka ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang ternak yang dijadikan sembelihan yang berpenyakit ini. Yang ketiga adalah al-arja'ul bayyinu arajuha. Al-arja' ini pincang kakinya atau terpotong kakinya. Nah, pincang ini berarti dia tidak bisa berjalan, di mana nampak sekali dilihat bila binatang ternak ini berjalan, dia akan terganggu, tidak normal sebagaimana biasanya. Dan kepincangan ini mengindikasikan kepada fisik daripada binatang itu. Fisiknya itu terdapat cacatnya pada bagian kaki. Ada binatang yang baru saja terkena duri misalnya. Nah, terkena duri pincang seperti itu, bila dibuang durinya maka tidak pincang lagi. Maka ini bukan bagian dari cacat. Ya, cacatnya adalah yang jelas dan sifatnya permanen. Kemudian yang keempat, al-ajfa'ul lati la tunqi. Binatang yang kurus, dia tidak berlemak. Binatang yang kurus ini pertama disebabkan karena penyakit yang tadi tidak jelas penyakitnya secara umum pada kategori yang kedua, tapi dia masuk kepada kategori yang keempat, kurus sekali karena ada penyakit bagian dalam yang membahayakan. Yang kedua, kategori kurus memang dia sudah terlalu tua umurnya. Maka kalau sudah terlalu tua itu tidak memberikan manfaat bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Jadi akan berpengaruh secara psikologi bagi mereka yang menerima, dan juga akan menjadi buah bibir orang-orang yang akan melakukan penyembelihan itu daripada mudahhi, orang yang hendak berkorban atau yang telah berkorban. Ini dijaga hal seperti itu di dalam agama kita. Keempat-empat kategori ini nanti akan menunjukkan kepada kategori secara maknawi. Jadi zahirnya tidak boleh ada pincang, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada aib. Maka secara maknawi, secara batin, kecacatan itu harus lebih dahulu disingkirkan dari diri kita. Dari mana kecacatan itu secara batin harus terlebih dahulu disingkirkan? Dari seluruh pemahaman agama kita. Innama al-a'malu binniyat. Itu dasar sekali di dalam pelaksanaan ibadah. Yang kedua adalah secara spesifik di dalam surah Al-Hajj Allah menyebutkan firman-Nya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah binatang sembelihan itu kepada Allah, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan daripada kalian, hai orang-orang yang beriman.
Itu yang sampai ketakwaan. Bila tidak ada takwa, maka dia cacat dalam pelaksanaan ibadah. Cacat secara batin bagi manusia ini. Ingin mencari ketenaran duniawi, ingin supaya dipandang sebagai orang yang melaksanakan ibadah kurban dan berbagi, sehingga dia akan mendapatkan manfaat lain yang lebih besar dari manfaat duniawi semata. Ini adalah bahagian daripada cacat secara batin bagi seseorang. Tetapi bila ketakwaan itu ada pada diri seseorang, maka daging darah itu akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan atau yang telah melakukan ibadah kurban. Jadi kalau orang yang belum berkurban ingin berkurban, dia harus tanamkan keinginannya itu dengan niat yang tulus dan ikhlas. Bila yang sudah berkurban, maka dia jangan sampai mengotori ibadah kurban yang dia lakukan secara ikhlas dan benar. Bila ketakwaan itu ada, maka daging, darah sampai kepada bulu-bulunya itu akan datang di sisi Allah sebagai binatang atau sebagai dalam wujud kendaraan bagi orang yang telah berkurban. Kemudian Nabi di dalam hadis lain menyatakan bahwa ketika darah itu ditumpahkan di muka bumi dan jatuh menyiram, itu akan menggugurkan dosa orang yang beribadah kurban itu. Juga dosa itu akan gugur sebanyak bilangan jumlah bulu-bulu yang dimiliki oleh hewan ternak itu. Ini menandakan bahwa secara fisik dia akan bermanfaat di sisi Allah bila dilandasi dengan ketakwaan, artinya ada keikhlasan. Tapi bila tidak ada itu, dia hanya tampak di permukaan telah berkurban, tapi secara maknawi dia tidak berkurban sama sekali. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kategori ini. Nanti ulama mengambil yang sudah terlalu tua sama sekali tidak juga dibenarkan, karena masuk dia di dalam kategori yang keempat, al-ajfa allati la tunqi, binatang yang kurus sekali yang tidak berlemak. Maksud tidak berlemak memang kurus, ya, sehingga disebutlah binatang yang hazilah. Al-hazilah itu umurnya sudah tua, dia berjalan pun tidak akan sanggup lagi. Ini tidak dibenarkan sama sekali di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita dalam wejangannya, dalam panduan dan petunjuknya serta arahannya. Untuk mencari binatang ternak, kadang pada suatu tempat itu agak kesulitan dengan berbagai macam faktor. Misalnya sedang inflasi, sedang ada bencana, baik bencana itu bencana alam maupun krisis secara sosial, ketiadaan ketersediaan binatang ternak bagi daerah-daerah tertentu karena faktor cuaca dan iklim misalnya, dan sulit. Maka Rasulullah katakan, la tadhbahu illa musinnatan, jangan kalian menyembelih kecuali binatang ternak yang sudah berada pada tingkat musinnah.
Musinnah itu giginya sudah tanggal, dia biasanya setahun ke atas. Kalau ternak itu dalam bentuk domba. Illa an ya'sura alaikum, kecuali kamu kesulitan mendapat binatang yang sifatnya musinnah, kategori umurnya itu. Illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaz'atan minadh-dha'ni. Kalau kesulitan mendapatkan binatang yang sifat umurnya sudah sampai pada tingkatan musinnah, maka boleh kamu menyembelih jaz'atan minadh-dha'ni, domba pada tingkatan jaz'ah. Jaz'ah itu yaitu umur dari 6 bulan ke atas sampai dengan 1 tahun. Lebih dari 1 tahun itu musinnah. Kenapa 6 bulan ke atas dibolehkan? Padahal kita dalam mazhab yang dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah itu 2 tahun kalau kambing. Karena jaz'ah minadh-dha'ni itu besar, dia besar dan memiliki kualitas dagingnya, karena bentuk tubuh dari domba ini sudah besar. Dalam keadaan sulit, Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis, pernyataan Rasulullah SAW demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena itu para ulama mengatakan ini menjadi syarat bagi binatang kurban, selain beberapa syarat lainnya yang digali dan dikaji oleh para ulama. Salah satunya adalah binatang ternak yang hendak kita kurbankan itu mesti milik yang sempurna bagi kita. Milik yang sempurna ini tidak ada perkongsian pada binatang itu. Bila terjadi perkongsian, maka teman yang berkongsi yang memiliki binatang ternak itu juga dia mengizinkan bagi kita untuk sama-sama menyembelihnya sebagai sembelihan, bukan hanya sebagai binatang kurban Idul Fitri, tapi sebagai sembelihan. Itu sama-sama sepakat. Kalau binatang itu jenis unta, kerbau dan sapi. Tapi kalau kambing, domba, itu hanya untuk 1 orang penuh dia. Allahumma, kecuali di dalam sabda Nabi disebutkan likulli baitin min buyutil muslimin udhiyah. Setiap rumah dari rumahnya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, itu hendaknya mengeluarkan 1 udhiyah. Dan udhiyah yang paling sedikit kepemilikannya bagi personil umat ini, itu sebagaimana hadis Jabir pula pada saat Nabi berada di Hudaybiyah, pelaksanaan ibadah umrah yang tertunda. Jabir mengatakan, kami menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah untuk ukuran 1 ekor onta dan sapi bagi 7 orang. Onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Sementara kambing tidak demikian. Kambing untuk 1 orang, 1 personil dari umat ini. Dengan kriteria ketika ulama melihat kepada setiap rumah mengeluarkan 1 ekor, baik 1 ekor itu dalam bentuk kambing, onta, sapi maupun kerbau, ketiga jenis ini, maka bagi kambing bagaimana pemahamannya?
yaitu bagi kepala keluarga yang menyembelih seekor kambing, dia boleh diniatkan binatang sembelihan bagi satu rumah. Satu rumah itu yang belum terpisah, yang masih berada di bawah tanggungannya, maka satu keluarga semuanya mendapatkan bahagian, bahkan bisa untuk kedua orang tuanya. Jadi satu keluarga di mana orang tuanya yang sudah renta, yang sudah sepuh, ibu dan bapaknya masih berada dalam satu keluarga itu, maka kambing yang disembelih tadi itu dia bisa diniatkan untuk satu rumah, termasuk daripada anak-anaknya, istrinya, dan juga kedua orang tuanya yang telah sepuh yang berada di dalam tanggungan kepala keluarga ini. Tapi kalau terpisah tidak boleh. Terpisah artinya terpisah rumah, sekaligus terpisah akan nafkahnya dan tanggungannya. Termasuk bila mereka memiliki 4 istri, itu keempat-empatnya bisa satu kambing untuk ukuran satu rumah. Jadi luar biasa ya, sebuah sugesti yang diberikan oleh agama kita untuk bisa menghidupkan penyembelihan dan ibadah kurban pada hari tasyrik, yaitu 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13, sampai dengan terbenam matahari waktunya, ditambah dengan hari pertama yaitu hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, dimulai semenjak setelah khatib menyampaikan khutbahnya di pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umur juga kemudian para ulama menyampaikan ya, bila tadi sudah ada milik yang sempurna, secara umur onta itu dihitung apa yang sudah sempurna 5 tahun penuh, dan bahkan ada ulama mengatakan dia harus masuk kepada hitungan tahun yang ke-6, penuh 5 tahun masuk pada hitungan yang ke-6. Tapi jumhur ulama mengatakan 5 tahun itu unta sudah bisa disembelih sebagai prasyarat daripada binatang kurban dalam bentuk unta. Sementara sapi dan juga demikian kerbau, apa yang sudah sempurna 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga, walaupun hanya 1 hari, itu ada perbedaan di antara para ulama lintas mazhab. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan lazim berlaku di tempat kita, yaitu sudah masuk 2 tahun, umurnya sudah 2 tahun, maka sapi itu sudah boleh dikurbankan atau disembelih. Jemaah yang dirahmati Allah, adapun domba tadi atau kambing itu sudah kita sampaikan apa yang sudah sempurna umurnya 2 tahun, kecuali kita sulit mendapatkan yang umur 2 tahun bagi domba, maka diambil yang sudah tanggal giginya. Sudah tanggal giginya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagai tolak ukur. Namun jika pun tidak ada, illa an ya'sura alaikum, kembali seperti tadi, fatadbahu jaz'atan minadh-dha'ni. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, jaz'atan minadh-dha'ni ini juga disyaratkan sudah tanggal giginya. Nah, itu agar tidak keliru nanti dalam mengambil kesimpulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada hal lainnya yang perlu diketahui oleh kita, bahwa menyembelih hewan kurban pada bulan Dzulhijjah secara khusus pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah ini memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik secara personal, individual daripada manusia, kita sebagai umat yang beriman, maupun secara kolektif berjamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ada kesadaran tentang pengorbanan dan pendekatan diri kepada Allah, mengikis sifat-sifat yang tidak baik dari kikir, ya. Ingin berbagi, ada simpati dan empati, dan ini nanti diharapkan tidak hanya dalam wujud pemberian daging kurban, tapi semua mutatallabat wal hajiyat, semua kebutuhan-kebutuhan lain, saling ada ta'awun di dalam kehidupan masyarakat muslim dan orang-orang yang beriman secara umum. Harus ada saling memperhatikan untuk kebutuhan kehidupan manusia ini. Sementara daging, selain daripada memang sudah disyariatkan demikian, juga bermakna daging itu sesuatu yang elit, sesuatu yang memberi bekas dan rasa bagi yang berbagi maupun yang menerima. Ya, ini daging sesuatu yang elit itu. Kalau yang elit kita berbagi, maka hal-hal yang lainnya itu terasa mudah untuk saling memberi di antara personil umat yang beriman ini, di antara orang-orang yang memeluk agama Islam dalam pengorbanan mereka. Bahkan sesuatu yang lebih elit adalah pengorbanan jiwa seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sampai pada taraf itu, dipupuk, dibangun karakternya dengan ibadah kurban itu. Karena itu dakwah untuk berkurban ini harus terus diberikan, edukasinya harus ada, mulai dari semenjak usia dini, baik di rumah, di lingkungannya, maupun di tempat dia belajar. Kalau kita itu ada sekolah, maka patut kita ajukan jempol kepada lembaga pendidikan yang mengajarkan mereka bagaimana tumbuhnya kesadaran untuk berkurban ini. Pertama, secara zahir, mereka yang masih kanak-kanak ini diajarkan tentang berkurban dan kesadaran berkurban itu sendiri. Dia akan hidup, ya, akan hidup dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, di mana kedua anaknya qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Di situ jelas, satu diterima, satunya tidak diterima, karena tidak dibangun atas landasan keikhlasan dan ketakwaan. Tidak ada pengorbanan yang sesungguhnya, tidak ada keredaan hati atau kerelaan sanubari dari orang yang melakukan ibadah kurban dan pendekatan ini. Yang satunya diterima. Kemudian pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, ya, dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim ima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kalimat-kalimat di mana ujian yang diberikan kepada Ibrahim, salah satunya adalah berkurban. Apanya yang dikorbankan? Ya, yaitu menyembelih putra beliau yang disayangi, yaitu
Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pelaksanaan daripada kurban dasarnya kepada kisah dua anak Adam, kemudian lintas generasi ada lagi kisah pengujian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya, atau katakanlah dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saat itu ya disebut di dalam surah As-Saffat, dilihat di dalam mimpi, dan mimpi para nabi adalah kebenaran. Sang anak mengerti akan itu, maka dia pun memberikan pengorbanannya. If'al ya abah, lakukan yang kau lihat itu adalah benar, itu perintahnya Allah, nanti diganti, ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas yang sangat besar. Ini dasarnya. Faedahnya bisa dilihat sebagaimana kita sampaikan tadi. Kemudian mesti ada dakwah terus menerus. Lalu ketika satu tempat, satu wilayah secara kolektif korbannya menjadi sedikit karena kesadaran itu belum ada, dan ketika memupuk kesadaran itu dengan berbagai macam pola dan cara. Salah satunya misalnya menggabungkan ibadah kurban dengan ibadah pendekatan lain, seperti menggabungkan antara ibadah kurban dengan akikah misalnya. Akikah itu kata Nabi, lil waladi ya ghanamain au kibshain walil binti kibshan wahid. Anak laki-laki itu 2 ekor kambing, sementara anak perempuan 1 ekor kambing. Karena sifatnya ini adalah sunat, diukur kepada kemampuan dalam semua hal. Di dalam Islam diukur kepada kemampuan. Haji bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Kemudian ibadah kurban juga demikian. Kurban hari raya Idul Fitri ini dan 3 hari dari hari tasyrik. Ya, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kesanggupan, kelapangan, kemudahan rezeki, tapi dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka jangan dekat musalla kami. Bukan dilarang salat. Salat menjadi perbuatan yang wajib, tidak mungkin dilarang oleh Rasulullah. Tapi di sini maknanya adalah begitu pentingnya pelaksanaan ibadah kurban ini. Yang kedua adalah musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana pelaksanaan ibadah kurban. Jadi orang yang sudah punya kesanggupan tapi masih juga ikut bersenang-senang dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha, sekaligus direfleksikan di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Mereka bertakbir, mudah, saling makan daging, saling berbagi. Tiba-tiba kita datang yang sudah punya kemampuan malah minta daging di sana. Maka jangan. Begitulah kecaman dari Rasulullah. Bahkan doa kita pun, orang-orang yang sedang bergembira di hari raya, tidak kita dapatkan karena kita memiliki sifat pelit, kikir, bakhil, syuh. Nah, jadi ini siapa yang mampu, man wajada sa'atan. Kemudian juga di dalam ayat Al-Quran misalnya, fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa anfiqu khairan li anfusikum.
wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini pengajaran-pengajaran semampu, semaksimal mungkin lakukan. Maka ketika kita sudah memiliki 4 orang misalnya, lalu tambah orang yang berakikah, 2 orang dalam 1 binatang sapi, maka dalam pandangan ulama Asy-Syafi'iyah ini dibolehkan. Demikian pula dalam pandangan ulama Hanafiyah. Allahumma kecuali pandangan ulama Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Mereka tidak membolehkan karena melihat kepada illat yang berbeda. Kalau di sana dilihat akikah itu illatnya adalah membebaskan jiwa, tapi semua yang lain yang membolehkan melihat itu adalah pendekatan pada Allah, dan tidak akan keliru antara mana akikah mana yang kurban. Allah maha mengetahui niat seorang hambanya. Jadi bila satu komunitas banyak orangnya, mungkin secara akikah memang kambing, dan juga manfaat daripada ibadah kurban kambing itu juga ada. Namun ketika disembelih seekor kambing terasa sedikit, misalnya sedikit, jadi manfaat waktu dimasak itu sedikit dagingnya, maka beli 1 ekor sapi yang besar dengan kolaborasi di sana, dengan perkongsian 4 atau 6 untuk udhiyah, untuk ibadah kurban, dan 1 orang untuk akikah misalnya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra menyebutkan bisa lebih jauh lagi. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan ibadah haji atau wajib haji atau umrah yang kita belum melaksanakan sembelihan, juga bisa digabung dalam konteks yang sama ini. Ya, begitu juga di dalam pandangan ulama-ulama Hanafiyah seperti Ibnu Al-Abidin misalnya dalam Kashful Qana, itu disebutkan demikian. Dan bahkan salah satu pendapat dari ulama daripada Ahmad ibnu Hanbal dalam salah satu riwayat, ini dibolehkan. Jadi silahkan lakukan demikian. Seekor sapi dikolaborasikan sehingga dapat yang besar. Kadang-kadang tidak cukup, ya. Nah, tapi bila dipisah juga boleh. Itu memang dasarnya demikian. Nah, jadi ibadah kurban yang dilaksanakan oleh kita di setiap tahunnya, insya Allah kita harapkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang dapat membangun karakter kita, bagi kita secara personil maupun secara kolektif bermasyarakat, sekaligus dapat menghidupkan syiar agama Islam dan mengingat pengorbanan orang-orang terdahulu dari leluhur kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kemudian hari kita akan melihat bagaimana manfaat daripada pelaksanaan ibadah-ibadah kurban secara khusus dan ibadah lainnya secara umum, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan ukhrawi. Bagi kita yang melaksanakan ibadah itu secara khusus, dan juga akan lintas kepada generasi kita di masa yang akan datang. Sebagaimana itu di surah Al-Kahfi itu, kakek yang taat, kemuliaannya sampai kepada cucunya itu ketika dibongkar rumah oleh Khidir dan Musa untuk dibangun, karena di bawahnya ada harta peninggalan orang tuanya. Kebajikan orang tuanya berimbas dan berefek atau berakibat kepada generasi selanjutnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum
وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا